Hai guys, welcome back to my channel, di Get Out Giovan HR Vlogger. Hai guys, kembali lagi nih bersama saya Get Out Giovan di acara HR Vlogger. Pada HR Vlogger kali ini, saya mau share nih satu cerita kepada teman-teman semua yang saya dapetin dari teman saya waktu dia datang ke rumah saya. Nah, dia sempat cerita-cerita tentang budaya kerja yang dia dapatkan dan dia rasakan waktu dia bekerja di suatu negara. Nggak di sini, nggak di Indonesia. Nah, tujuan saya menceritakan ini ya nggak ada maksud negatif sih atau menjelekkan atau gimana. Ya saya murni hanya mau share aja karena saya menemukan kok ada ya budaya kerja seperti ini dan masyarakatnya kuat menghadapi itu. Kalau mau tahu lebih lanjut, simak terus ya videonya. Nah, jadi budaya kerja yang mau sharingkan ini kepada kalian semua, namanya itu adalah budaya kerja 996, 996. Ya, jadi mungkin kalau ada beberapa dari kalian yang pernah dengar istilah ini, pasti kalian tahu deh seperti apa. Nah, singkat cerita, teman saya bercerita ini, budaya kerja 996 ini, itu dimana dia harus masuk kerja jam 9 pagi, dan dia bisa pulang kerja itu di jam 9 malam, itu berlangsung selama 6 hari kerja dalam satu minggu. Nah, kalian bisa kebayang tuh dalam waktu satu minggu berapa jam kerja kalian harus bisa berikan pada company. Kalau kalian yang mungkin dari jam 9 ke 5 aja udah ngeluh, gimana kalau kalian kerja di sana loh? Nah, mungkin dari beberapa kalian nih ada yang mau nanya, apa itu diperbolehkan? Masa hukumnya nggak melarang? Masa undang tenaga kerjaannya itu memperbolehkan hal itu? Nggak manusiawi banget dong. Nah, wajar kok, saya juga pertama kali dengar pasti langsung bertanya seperti itu. Dan apa yang teman saya ceritakan, ya memang secara hukum hal itu dilindungi, tidak diperbolehkan. Jadi secara undang-undang tenaga kerjaan di negara tersebut tidak memperbolehkan setiap perusahaan itu melakukan hal seperti itu. Tetapi katanya menurut dia, ya hal itu sudah menjadi hal yang wajar dan lumrah gitu dilakukan di sana, di mana perusahaan tidak menuliskan itu secara terang-terangan, tetapi dimasukkanlah ke dalam klausal kontraknya seperti apa saya nggak terlalu baca. Tapi pada intinya ya hal itu adalah hal wajar dan dialami sama teman-teman dia di sana gitu. Jadi bukan hal yang berbeda atau hal yang khusus di perusahaan dia aja, enggak. Jadi sudah menjadi hal yang wajar diterima oleh masyarakat di sana. Kayak gitu. Lalu saya bilang sama teman saya, ya udah kamu keluar aja cari perusahaan yang lain. Masa nggak ada sih perusahaan lain yang bisa nerima kamu? Nggak usah di situ kalau nggak betah, kalau nggak suka. Ya dia menyampaikan memang alasan kenapa dia masuk ke sana ya karena bayarannya memang cukup tinggi yang membuat dia jadi tergiur. Tapi setelah dilakukan itu ya benar-benar menyita tenaganya dia ya gitu. Dan jadi life-nya nggak balance gitu loh. Jadi work life balance-nya itu nggak ada. Ya dia benar-benar kerja dan ya akhirnya jadi cepat sakit kayak gitu. Nah, dia sih sempat tanya-tanya ke teman-teman yang lain di perusahaan yang lain, tetapi yang mayoritas mengatakan ya sama seperti itu. Maka sampai ada temennya yang merasa hal itu sudah menjadi hal yang wajar dan nggak merasa ada yang aneh gitu. Karena udah saking mungkin menjadi rahasia umum ya hal seperti itu, budaya kerja seperti itu di sana. Jadi teman-teman dia yang dia tanyain, dia ceritain menganggap hal itu ya udah wajar, bukan lagi hot topic yang perlu dibahas bener-bener gitu. Terus kalau di sana gimana? Masa sih nggak ada badan atau pihak atau apa kayak gitu yang bisa melindungi mereka? Biasanya kan kalau di Indonesia sini kan punya serikat pekerja ya, yang memang didirikan dari karyawannya itu sendiri berkumpul, mereka bersepakat untuk mendirikan serikat pekerja. Nah kalau di sana katanya itu tidak semudah di sini. Jadi memang banyaklah peraturan-peraturannya yang membuat tidak terlalu banyak serikat pekerja yang memang muncul di sana kayak gitu. Jadi ya saya bilang sama teman saya ya pilihan sih, pilihan gitu loh. Jadi kalau memang dia tetap mau stay kerja di sana, mungkin ada misi khusus ya untuk nabung atau gimana ya silahkan dilanjutkan gitu. Tapi kalau misalnya dia sudah capek dan merasa targetnya udah tercapai, saya sih saranin dia untuk balik ke sini gitu loh. Karena biar bagaimana ya di sini work life balance-nya itu masih dapat kayak gitu. Jadi kalau dari kalian ada yang mungkin benar-benar gila kerja nih, suka dengan hidup yang kerja, karirnya yang paling utama, wah kalian mesti coba tuh budaya kerja 996. Nah, kalian cari sendiri deh di mana kalian mesti apply kayak gitu.
Ya, cukup sekian mungkin yang bisa saya sharingkan. Sekali lagi saya mohon maaf mungkin kalau ada yang tersinggung atau seperti apa. Saya tidak mempunyai maksud negatif. Saya mau sharing aja sama kalian karena ya saya baru dengar cerita ini gitu loh, dan saya merasa saya pengen sharingin ini kepada kalian semua untuk bisa memberikan edukasi tentang budaya kerja di tempat yang lain di luar negara kita. Oke? Thank you ya bagi yang sudah menonton video ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like dan juga subscribe. Oke, sampai ketemu lagi di video HR Vlogger berikutnya. Bye-bye.